Oh, God damn it, give me the fucking gun! I can't lose! Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Gua harap kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang cerah ini, gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Money Plane yang dirilis pada tahun 2020. Film ini akan menceritakan sekelompok pencuri internasional yang dipimpin oleh Jack yang mencoba menyelamatkan diri dari jeratan penjahat besar yang juga merupakan bosnya, yaitu Darius. Jack dan teman-teman telah dijebak saat melakukan pencurian sebuah lukisan di Museum Nasional Amerika. Beruntung Jack dan teman-teman berhasil lolos dari tempat tersebut. Namun atas kegagalannya itu, Darius meminta Jack melakukan perampokan di pesawat yang berisi uang miliaran dolar, atau lebih dikenal dengan sebutan Money Plane. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Gak usah berlama-lama lagi, segera atur posisi rebahan kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan aktor utama kita, yaitu Jack. Saat itu ia sedang dalam penyamaran untuk pencurian sebuah lukisan yang sangat berharga di Museum Nasional Amerika. Ketika melakukan aksinya tersebut, lukisan yang akan dicuri ternyata tidak berada pada tempatnya. Beruntungnya Jack bisa lolos atas bantuan dari rekan setimnya, yaitu Isabella. Sementara di luar museum sudah ada dua rekan lainnya, yaitu Trey yang berperan sebagai peretas sistem keamanan museum dan Iggy yang bertugas sebagai driver yang akan membawa mereka pergi. Kemudian scene pun berpindah saat Jack bertemu dengan sang bos, yaitu Darius. Di sana Darius mengatakan ia sangat kecewa dengan kegagalan aksi yang dilakukan oleh Jack dan kawan-kawannya. Ia mengatakan bahwa Jack masih memiliki hutang yang belum dilunasi kepadanya. Darius memberikan sebuah kesepakatan akan melindungi Jack dan keluarganya dari penjahat-penjahat yang mengincarnya, namun dengan sebuah imbalan, yaitu merampok sebuah pesawat yang berisi uang miliaran dolar, atau lebih dikenal dengan sebutan Money Plane. Akhirnya dengan terpaksa Jack menuruti kesepakatan tersebut dan pergi untuk menyusun strategi dalam aksi yang akan dilakukannya. Jack akan menyamar sebagai seorang jutawan bernama Philip, sedangkan ia akan menugaskan Isabel menyamar sebagai seorang pramugari. Lalu Trey akan menyamar sebagai asistennya yang bernama Chadi. Dan terakhir Iggy akan menghandle semua kebutuhan tim dari daratan. Sebelum melakukan aksinya, Jack menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya di rumah. Namun ketika malam tiba, ia kedatangan tamu tak diundang. Beruntung Jack terbangun saat tamu tersebut belum memasuki rumahnya. Dengan sigap ia berjaga, akan tetapi ternyata tamu tersebut adalah sahabatnya sendiri yang bernama Hari. Setelah itu terjadi obrolan malam antara mereka berdua. Jack menyampaikan kepada Hari bahwa ia mendapatkan tugas untuk merampok Money Plane dari Darius. Hari mendengarkan rencana Jack dengan seksama, namun ia berpesan agar berhati-hati karena itu bisa saja jadi jebakan dari Darius yang nantinya akan mencelakai dirinya. Lalu scene berpindah saat Jack dan timnya menyamar untuk naik ke pesawat yang akan dirampoknya. Mereka semua masuk ke pesawat dengan mudah. Di dalam pesawat tersebut terdapat beberapa penumpang lain yang merupakan penjahat dan pengusaha-pengusaha kaya raya. Isabel sempat digoda oleh seorang bos penjual senjata api bernama Vertelli dan anak buahnya yang bernama Reid. Karena dalam masa penyamaran, Isabel hanya tersenyum ramah sembari menolak godaan lelaki itu. Kemudian acara pun dimulai. Panitia mengatakan bahwa sangat dilarang untuk berbuat curang, mengancam, membuat keributan, ataupun pembunuhan. Jack kemudian bermain poker
di meja utama yang tersedia. Sementara di tempat lain, Isabel menyiapkan semua keperluan untuk menjalankan rencananya dengan mulus. Sedangkan Trey berkeliling mengikuti ketua panitia dengan tujuan agar Jack tidak dicurigai saat akan mengambil alih pesawat. Dalam permainan, Jack bermain satu meja dengan salah satu penjudi terbaik yang bernama Junior. Dalam permainan satu meja, mereka berdua telah mengalahkan 3 pemain lainnya dan bermain berdua saja. Taruhan yang semakin banyak membuat mereka semakin semangat untuk bermain. Hingga akhirnya pada ronde terakhir, Jack akhirnya kalah dengan Junior. Setelah itu, Jack izin beristirahat karena sangat lelah. Dan ia mengatakan bahwa asistennya lah yang akan menggantikannya untuk bermain. Jadi pun menggantikan Jack, sedangkan Jack memulai rencana mereka. Di daratan, Iggy bersiap melakukan rangkaian rencana yang telah diberikan oleh Jack kepadanya. Ia mulai memasang beberapa mesin yang akan memuluskan rencana mereka berempat. Sedangkan Isabel berpura-pura mengantar makanan kepada sang pilot. Namun setelah pintu terbuka, Jack dengan cepat melumpuhkan pilot dan rekannya sekaligus. Scene pun berpindah ke Cady. Ia ditantang oleh sang raja judi untuk bermain Rusia Roulette, di mana permainan ini menggunakan senjata api model lama dan menggunakan sebuah peluru sebagai amunisinya. Kemudian pistol tersebut diputar dan permainan pun dimulai. Sang bandar memberikan giliran pertama kepada Cady. Namun dengan pandai Cady memancing Junior agar mau melakukan giliran pertama. Ternyata Cady tahu bahwa itu hanya jebakan dari sang bandar yang berniat menyingkirkannya. Alhasil Junior tewas termakan oleh jebakan sang bandar. Di sisi lain, ternyata Iggy terlihat kesulitan menggantikan tugas yang biasanya dikerjakan oleh Trey. Namun, Trey dengan sigap membantu dan mengarahkan Iggy dengan sabar. Isabel nampak memulai aksinya dengan melumpuhkan para penjaga berangkas, di mana berangkas tersebut berisi uang miliaran dolar. Lalu tak lama kemudian, Darius menelpon Jack dan menanyakan sampai di mana aksi mereka saat ini. Jack mengatakan kepada Darius agar bersabar dan tak membuat ia dan teman-temannya gugup. Kemudian Jack mematikan telepon tersebut. Saat malam hari, Cady mulai masuk ke ruang kontrol lalu mulai melakukan peretasan terhadap sistem keamanan di pesawat tersebut. Namun aksinya itu diketahui oleh Vertelli dan Reid yang memang sudah curiga dengan Cady dari awal kali bertemu. Namun tak lama kemudian, datanglah Isabel yang membantu Cady. Ia berhasil mengalahkan Reid sementara Cady juga berhasil mengalahkan Vertelli. Setelah itu Cady melanjutkan upaya peretasan yang akan ia lakukan. Iggy dengan sabar menunggu di bawah. Namun tiba-tiba ia didatangi anak buah Darius yang ditugaskan untuk menangkapnya. Beruntungnya saat itu Harry membantu dengan sangat cepat, dengan cara menembak mereka melalui sebuah pistol yang dipasang di sebuah drone. Kemudian Harry memberitahu Jack bahwa lukisan yang dulu akan ia curi sekarang sedang dipamerkan di sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Darius. Mengetahui kebenaran yang disampaikan Harry membuat Jack marah dan mengubah rencananya, sekaligus memberikan Darius pelajaran. Isabel berhasil membuka berangkas dan meminta bantuan untuk mengosongkan isi-isinya. Jack mempunyai ide untuk menelpon Darius kembali dan akan membuat Darius marah besar. Tidak lama kemudian telepon mereka pun tersambung. Jack langsung mengutarakan semua penderitaan yang ia rasakan selama bekerja dengan Darius. Jack dengan sengaja membuang uang-uang tersebut agar disaksikan oleh Darius. Darius terlihat marah besar dan mengancam akan menghabisi Jack beserta tim dan keluarganya. Namun Jack tersenyum karena ia sudah mengetahui segala rencana Darius berkat alat rekaman suara yang ia tempelkan di bawah meja kerja Darius. Setelah itu, Jack dan timnya terjun dan kabur dari kejaran dan pengawasan Darius. 3 bulan pun berlalu, kita akan dibawa jauh ke kota Istanbul. Di sana, Jack dan keluarganya hidup bahagia dengan uang hasil rampokan dari Money Plane. Nampak juga sebuah lukisan berharga milik Darius sudah berhasil dicuri oleh Jack dan film pun tamat cuy.
ending yang mantap abis. Jadi begitulah alur cerita film Money Plane kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka kamu akan mendapatkan hal-hal baik juga. Kehidupan Jack memperingatkan kita bahwa jika kita berhubungan dengan orang jahat, maka kita akan terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan. Beruntungnya Jack bisa mengatasi itu karena mungkin itu adalah pesan dari film ini, agar kalian selalu waspada dalam memilih teman dalam pergaulan kalian cuy. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.